Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, mari senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan ibadah kita, baik itu i'tikaf, baca Al-Quran, zikir, sholat, dan mendengarkan tausiah, semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang nanti akan kita terima catatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan puasa ini sampai selesai. Salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini saya ingin menyampaikan tausiah dengan judul 4 pertanggungjawaban. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazulu qadaman 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in." Tidak akan sanggup hamba Allah berdiri dari tempat duduknya sehingga dia harus menjawab 4 pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-umri fima afnahu. Yang pertama adalah tentang umur kita. Kaum muslimin, umur kita ini sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz, sehingga kita tidak bisa mengetahui sampai berapa umur kita. Bahkan Rasulullah sendiri tidak tahu umurnya sampai berapa. Tetapi umat Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, umur umatku itu, kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali sampai padanya. Artinya yang sampai 70 tahun itu sedikit. Lain halnya dengan nabi-nabi Allah yang terdahulu. Nabi yang tertua itu adalah Nabi Allah Nuh. Usianya sampai 950 tahun. Dan nabi yang kedua adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Usianya sampai 930 tahun. Dan yang ketiga adalah Nabi Nuh Idris alaihissalam. Usianya 865 tahun. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena umur kita hanya sedikit. Kalau Rasulullah mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, itu artinya kalau saat ini usia kita sudah 50 tahun, berarti tinggal 10 tahun. Kalau usia kita sudah 70 tahun, sudah ada bonus 10 tahun berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, umur yang Allah berikan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Apakah untuk maksiat? Apakah untuk amal soleh? Atau dibiarkan begitu saja umur berlalu tanpa perhitungan? Karena sesungguhnya
Umur itu sama kayak waktu. Umur itu dipakai ibadah habis, tidak dipakai ibadah juga habis. Pada hakikatnya usia kita bukan bertambah tapi berkurang. Kalau kita dikasih usia oleh Allah 50 tahun dan sekarang sudah 40 tahun, berarti usia kita tinggal 10 tahun. Maju ke depan berkurang lagi dan berkurang lagi. Itu hakikatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, untuk itu mari kita menggunakan umur yang Allah berikan ini untuk amal soleh. Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan dipakai umurnya itu untuk kebaikan. Wa sarrun nas man tala umruhu wa sa'amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang dikasih umur panjang tetapi untuk maksiat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah akan menghisab umur kita, bertanya kepada kita semenjak kita balik. Kalau kita Allah kasih umur 20 tahun dan baliknya mulai umur 12 tahun, berarti kita dihisab oleh Allah selama 8 tahun dan seterusnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita menghisab diri kita sebelum dihisab oleh Allah. Hasibu qabla an tuhasabu. Mari kita hitung-hitung. Kira-kira seusia saya ini, Bapak tanyakan ke diri sendiri. Ketika saya usia sekian sampai sekian, banyakkan maksiat, apakah banyak amal soleh? Apakah waktunya dipakai untuk hilang begitu saja, nongkrong di warung, nongkrong di pinggir jalan, tahu-tahu sudah sore, tahu-tahu sudah asar, tahu-tahu sudah maghrib, begitu lagi dan begitu lagi. Padahal umur akan ditanya oleh Allah. Kata Allah dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya manusia itu merugi. Semuanya manusia merugi illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak mau disebut orang yang merugi, mari kita meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan amal soleh kita. Dengan apa? Dengan zikir, dengan sedekah, dengan baca Quran, dengan berbuat baik kepada saudara, berbuat baik kepada tetangga, dan amal soleh yang lain juga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala bihi. Kita akan ditanya oleh Allah tentang ilmu kita. Ilmu kita dipakai atau tidak? Setiap muslim wajib mempelajari ilmu. Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud itu ilmu agama. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayat ibu sampai ke yang lahir. Tidak ada waktu, tidak ada batas usia dalam menuntut ilmu. Ketika kita masih berada di usia muda, ada yang sekolahnya SD, naik SMP, naik SMA. Tapi kalau sudah seusia kita di antara 50, 60, 70 tahun, tidak ada lagi kelasnya. Kelas kita adalah kelas kita dari tahun. Dan kita tidak akan pernah naik kelas di sini terus. Tetapi tetap wajib menuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahdi, mulai dari yang ibu sampai ke yang lahat, tidak ada batas usia. Bahkan sampai menjelang wafat pun tetap kita berkewajiban menuntut ilmu. Muslimin yang dirahmati Allah, itu artinya kalau ada orang
SAW yang tidak mau menuntut ilmu berarti berdosa. Kenapa? Karena tidak melaksanakan kewajiban dari Allah. Yang kedua, soal ilmu. Setelah kita mendapatkan ilmu, kewajiban kita selanjutnya adalah mengamalkan apa yang kita ketahui itu. Karena kalau kita tidak mengamalkan ilmu yang kita ketahui atau yang kita punyai, maka kata sebuah makalah, orang yang mempunyai ilmu tidak mau mengamalkannya bagaikan pohon tak berbuah. Al ilmu bila amalin kasajaru bila thamalin. Ilmu jika tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah, tidak ada gunanya sama sekali. Oleh karena itu kewajiban kita menuntut ilmu, kewajiban kita pula untuk mengamalkan ilmu kita itu. Kata Nabi, man ta'allama ilman atammallahu ajrahu wa man ta'allama ilman, barang siapa yang menuntut ilmu Allah sempurnakan pahalanya, dan barang siapa yang menuntut ilmu lalu mengamalkan ilmunya kepada orang lain, mengajarkan kepada orang lain, Allah ajarkan ilmu yang dia tidak tahu. Fa'alima allamahullahu ma lam ya'lam, Allah ajarkan kepadanya ilmu yang dia tidak tahu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berarti kewajiban kita yang ketiga adalah tentang ilmu adalah menyebarkan lagi kepada orang lain, mengajarkan kepada orang lain atau mengajak kepada orang lain. Contoh kecil, mengajak orang ke masjid, mengajak teman kita untuk menuntut ilmu, itu bagian dari dakwah. Yang begitu itu tidak usah nunggu jadi ustaz. Ayo kita ke masjid sholat berjamaah. Yuk kita sholat ke masjid sambil menuntut ilmu dengarkan ceramah. Itu pekerjaan itu gak usah nunggu jadi ustaz. Kalau jadi ustaz, kalau tidak. Bapak Ibu yang saya hormati, kedudukan ilmu itu diperlukan oleh kita setiap saat. Kan semuanya, kata Nabi, barang siapa yang mengerjakan satu amal tanpa ilmu, maka amalnya itu sia-sia. Man amila amalan sholihan min ghairi ilmin amaluhu mardudatun la yuqbal. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak didasari dengan ilmu, maka perbuatannya itu, amalnya itu menjadi sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah. Contoh, di dalam sholat itu sebelum kita sholat harus tahu mana yang termasuk rukun di dalam sholat, sehingga bisa membedakan mana rukun sholat dan mana yang termasuk sunnah di dalam sholat. Rukun sholat itu pada hakikatnya hanya dua, rukun qauliyah dan rukun fi'liyah. Rukun qauliyah itu berupa ucapan Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca tahiyat dan salam. Dan rukun fikriyah, segala perbuatan kita itu merupakan rukun. Allahu Akbar, bergerak rukun. Yang disebut rukunnya, rukunnya bukan bacaannya. Kalau bacaannya itu sunnah. Kalau kita nggak ngerti, nggak baca, nggak sah, salah. Bacaan dalam sholat itu tidak semuanya wajib, termasuk di dalam rukuk dan sujud itu kita tidak wajib membaca. Yang dianjurkan itu baca Al-Fatihah, itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah menjadi makmum, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah tidak membaca sama sekali, dengarkan saja imam. Pendapat yang kedua, ketika imam membaca surah, kita dimajukan membaca Al-Fatihah dengan pelan-pelan, cukup dengan kata sendiri. Itu kan dua pendapat. Bapak itu yang saya hormati. Sehingga apabila kita beramal tanpa ilmu, ilmu kita, amal kita diadakan, tidak diterima oleh Allah. Contoh, kita di dalam sholat rukuk nggak baca apa-apa, sah nggak? Sah. Kita rukuk diam saja nggak apa-apa.
kita sujud nggak baca apa-apa juga nggak apa-apa, sah. Karena kita tahu rukunnya. Yang menjadi rukun di dalam sholat itu gerakannya bukan bacaannya. Kalau bacaannya itu sunnah, itu pun sudah ditentukan. Bacaan di dalam sholat itu ketika rukun baca tasbih. Nah, kan ada yang lebih baik baca yang lain. Begini, kalau dalam ibadah sholat itu harus mutabak, harus mengikuti Rasul. Baik berwudu itu benar. Contoh kita yang sholat, ruku. Kan ada yang lebih bagus misalnya baca Al-Baqarah. Ruku baca Al-Baqarah. Salah. Rasulullah tidak mengajarkan ketika kita ruku baca Al-Baqarah atau baca Al-Quran. Yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah baca tasbih. Minimal subhanallah. Ada yang subhanallah, subhana rabbil azim. Ada yang subhana rabbil azim wa bihamdi. Ada yang subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ada subuhun qudusun rabbuna wa rabbil malaikati wa ruh. Banyak bacaan ada 7. Bapak tinggal milih yang mana aja. Enggak baca juga enggak apa-apa. Rukuk diam saja enggak baca enggak apa-apa. Cuma karena di dalam itu ada doa, sebaiknya dibaca. Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian yang ketiga kata Rasul, wa an malihi min aina tasabat wa fima anfaq. Yang ketiga yang ditanya oleh Allah tentang harta kita, dari mana engkau dapat dan dibelanjakan untuk apa? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan kita ini banyak macamnya seseorang. Ada kalanya mencari hartanya benar, dipakainya untuk hal yang benar. Mudah-mudahan kita seperti itu. Dari pagi hingga sore mencari rezeki dari Allah, sudah dapat, dipakailah rezeki itu untuk kewajiban kita menafkahi keluarga, anak dan istri. Sebagian untuk berinfak dan bersedekah, bantu fakir miskin, bantu masjid dan sebagainya. Itu yang benar. Tetapi ada kalanya saudara kita pula mencarinya benar, memakainya salah. Capek-capek bekerja dari pagi sampai sore, sudah dapat uang bakal main judi. Sudah dapat uang bakal mabuk, dan yang ketiga ada yang sebaliknya dari yang kedua, yaitu cara mencarinya salah tapi dipakainya benar. Contoh, uang boleh merampok, uang boleh korupsi, tetapi uangnya dipakai untuk membantu masjid, uangnya dipakai untuk membantu yatim. Bagaimana kalau ini? Kalau yang begini Bapak Ibu, ini enggak bedanya dengan mencuci baju dengan comberan, enggak bakal bersih. Yang keempat adalah cara mencarinya salah, dipakainya juga salah. Duit boleh korupsi, dipakai main judi. Duit boleh menggarong, dipakai mabuk. Ini ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, soal harta ini sensitif betul. Kita mencari yang betul saja, kadang-kadang masih ada terselip sedikit hak orang lain yang kita berikan. Contoh, kewajiban harta kita itu bukan 100% yang kita, tapi ada hak orang lain, minimal 2,5% itu untuk orang lain. Kalau kita makan itu berarti kita memakan hak orang lain. Cara jual beli yang salah pun kita terjerumus kepada riba dan sebagainya. Oleh karena itu, hati-hati betul dengan harta yang kita bawa pulang itu. Jangan sampai anak dan istri kita kasih harta yang haram. Karena harta yang haram walaupun sedikit bisa merusak.
punya harta atau punya uang 14.000 misalnya yang halal, yang 1.000 boleh ngambil. Kita beli bakso harga 15.000, itu di dalam mangkok aja kita nggak bisa membedakan mana yang haram mana yang halal. Oh ini bakso satu ini uang haram ini nggak bisa. Itu baru di mangkok. Bagaimana kalau di perut? Siapa yang bisa memisahkan? Bisa. Oleh karena itu sekali lagi, bapak dan ibu-ibu, wabil khusus kaum laki-laki, bapak-bapak, mari kita cari harta yang halal yang berkah dan kita berikan kepada keluarga kita supaya menjadi keluarga yang berkah pula. Karena harta yang berkah itu, harta yang halal itu menjadikan hidup kita tenang, tentram, berkah. Kalau sebaliknya, kalau kita membawa uang hasil korupsi, hasil manipulasi, itu membuat seseorang tidak akan tenang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat kata Nabi, wa ajismihi fima ablaq, dan terhadap jisim kamu, badan kamu, kau pakai itu apa? Kita dikasih Allah mata, dikasih Allah telinga, dikasih Allah mulut, dikasih Allah tangan, dikasih Allah kaki. Nanti kesemuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mulut kita ini adalah disebutnya lidah tak bertulang. Mudah sekali bohong, mudah sekali mengingkari janji. Pagi ngomong A, sore ngomong B, itu lidah kita. Tetapi pada hari kiamat nanti tidak bisa kita berbuat itu. Kenapa? Kata Allah di dalam Al-Quran surah Yasin yang Bapak sering baca ayat ke-65. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Pada hari itu kata Allah, al-yawma nahtimu ala afwahihim. Pada hari itu yang bicara adalah, pada hari itu mulut kita dikunci. Al-yawma nahtimu ala afwahihim, mulut kita dikunci, mulut kita dikunci. Wa tukallimuna aydihim, dan yang bicara adalah tangan-tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, dan menjadi saksi kaki kita bima kanu yaksubun, terhadap apa yang kita baca. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita ini ada yang mengawasi langsung dari Allah sesuai dengan sifat Allah, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Ada yang kedua, Allah mengirimkan malaikat roket dan aktif yang tidak pernah lepas mencatat amal baik dan buruk kita. Dan yang ketiga, anggota kita, badan kita itu yang selalu akan menjadi saksi badan kita. Berbuat apa hari ini? Berbuat baik atau berbuat tidak baik, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, untuk itu di dalam hidup ini marilah kita berhati-hati betul. Kalau orang dulu menyebutnya berjalan peliharalah kaki, berbicara peliharalah mulut. Jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal kemaksiatan. Jangan sampai kita terjerumus hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dengan begitu mudah-mudahan kita selamat di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini hanya itu yang saya sampaikan. Hanya 4 perkara, mudah dihafal, mudah diingat, tetapi diamalkannya perlu waktu, perlu tenaga, perlu pikiran. Apa yang pertama? Kita akan ditanya tentang umur kita, kita akan ditanya tentang ilmu kita, kita akan ditanya tentang harta kita, kita akan ditanya tentang jasad kita, badan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa mengelak semuanya ditanya. Yang punya jabatan maupun yang tidak, yang laki-laki maupun yang perempuan, yang kaya maupun miskin sama. Bahkan orang yang kaya pasti pertanyaannya bertanya. Kalau orang miskin nggak punya harta,
Kaum muslimin yang dirahmati Allah, untuk itu kesempatan kita masih diberikan oleh Allah. Kita duduk bersimpuh di sini dan juga di majelis yang lain dalam rangka ibadah kepada Allah, dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka menuntut ilmu. Apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, barang siapa yang masih mudanya sering menuntut ilmu dan duduk di majelis taklim, tatkala nanti sudah tua berkubur, maka perbuatannya itu meskipun tidak melakukan apa-apa sama seperti sedang melakukan taklim. Subhanallah. Hadis yang kedua mengatakan, barang siapa yang sakit atau dalam bepergian dan dia sudah biasa duduk di majelis taklim menuntut ilmu, belajar agama, belajar Al-Quran, maka baginya ketika hari itu tidak hadir karena sakit, karena bepergian, dianggapnya hadir di majelis ilmu, dicatat sebagai amal baik. Subhanallah. Oleh karena itu, mumpung masih muda, mumpung masih Allah berikan kesempatan, mari kita manfaatkan waktu umur yang Allah berikan ini untuk amal soleh, supaya beramal kita nanti dicatat oleh Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan yang baik datangnya dari Allah dan memberikan jalan menangkan, dan yang buruk yang salah datangnya dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.